Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handayani dengan NIM dia 0221366. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas rekayasa perangkat lunak yang berjudul tentang sistem penjemputan sampah. Di sini sudah ada identifikasi masalah yang terdiri dari kurangnya kesadaran masyarakat mengenai sistem pembuangan sampah dan pengelolaan sampah yang baik. Selanjutnya ada pengelolaan sampah yang tidak tepat dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Selanjutnya ada banyak tempat pembuangan sampah yang telah mencapai kapasitas maksimumnya. Yang terakhir ada tumpukan sampah dan wadah sampah yang tidak tertata dengan baik dan dapat merusak tampilan kota atau wilayah. Pembahasan selanjutnya itu ada analisis sistem. Analisis sistem ini terdiri dari sampah yang terbentuk dari berbagai sumber termasuk rumah tangga, bisnis, industri, dan sektor layanan. Selanjutnya ada pengumpulan yang dilakukan oleh armada truk sampah dengan jadwal tertentu. Selanjutnya ada pengelolaan sampah saat ini terbatas, terutama dalam hal pemandaatan sampah. Yang terakhir ada risiko pencemaran lingkungan dan keterbatasan ruang. Pembahasan selanjutnya ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan data, yang dimana kebutuhan data ini yang akan dibutuhkan dalam sistem aplikasi, yang terdiri dari pelanggan, di mana pelanggan ini memiliki ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, dan alamat. Selanjutnya ada data petugas yang memiliki ID petugas, nama, dan alamat. Ada data transportasi yang memiliki ID transportasi, motor, mobil, dan truk. Ada lokasi yang memiliki ID lokasi, nama lokasi, dan alamat. Selanjutnya ada sampah yang memiliki ID sampah, plastik, kaca, dan logam. Yang terakhir ada pusat pengolahan sampah yang memiliki ID pusat pengolahan sampah, nama pusat, dan alamat. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Dalam konteks aplikasi, berikut beberapa kebutuhan fungsional, yaitu sistem harus memiliki sistem autentikasi yang memungkinkan pengguna untuk masuk ke dalam aplikasi dengan username dan password. Sistem harus memiliki registrasi data diri pengguna bagi yang belum memiliki akun. Sistem harus memungkinkan pengguna untuk membuat dan keluar dari akun. Selanjutnya ada sistem menyediakan menu pilih sampah dan bisa mengidentifikasi berbagai macam jenis plastik dengan memindai barcode yang ada di kemasan sampah tersebut, agar pengguna bisa mengumpulkan sampah. Yang terakhir, sistem harus memiliki menu alamat penjemputan yang digunakan sebagai petunjuk untuk menemukan lokasi lokasi tempat sampah yang terkumpul. Selanjutnya untuk terakhir yaitu ada kebutuhan non-fungsional yang terdiri dari smartphone. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang rancangan basis data yang terdiri dari struktur data, yang dimana struktur data ini memiliki tabel yang terdiri dari tabel pelanggan, tabel petugas, tabel lokasi, tabel transportasi, tabel sampah, dan tabel pusat pengolahan sampah. Selanjutnya ada entitas, yang dimana kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Entitas terdiri dari entitas pelanggan, entitas petugas, entitas lokasi, entitas transportasi, entitas sampah, dan entitas pusat pengolahan sampah. Selanjutnya ada atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut terdiri dari atribut kunci atau key, atribut simpel, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir itu ada relasi, yaitu hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Selanjutnya ada IRD atau Entity Relation Diagram. Dari diagram IRD di atas memiliki hubungan antara relasi. Yang pertama, relasi antara pelanggan dan petugas, yaitu one-to-one, di mana satu pelanggan hanya bisa memiliki satu petugas penjemput sampah. Kedua, relasi antara pengguna dan sampah, yaitu one-to-many, di mana satu pelanggan hanya bisa memiliki lebih dari satu atau memiliki banyak sampah. Selanjutnya ada
relasi antara petugas dan lokasi, yaitu one-to-one di mana satu petugas hanya bisa memiliki satu lokasi untuk penjemputan sampah. Selanjutnya, relasi antara petugas dan transportasi, yaitu one-to-one, yang dimana satu petugas hanya bisa memiliki satu transportasi. Selanjutnya yaitu ada petugas dan pusat pengolahan sampah, yaitu one-to-one, yang dimana satu petugas hanya bisa memiliki satu pusat pengolahan sampah, yang dimana pusat pengolahan sampah ini yang akan diantarkan. Selanjutnya ada DFD atau Data Flow Diagram. Yang pertama ada diagram konteks sistem penjemputan sampah. Pada diagram konteks sistem penjemputan sampah terdapat 4 entitas, yaitu entitas pelanggan, entitas petugas, entitas transportasi, dan entitas pusat pengolahan sampah. Selanjutnya ada DFD level 0 sistem penjemputan sampah. Pada DFD level 0 sistem penjemputan sampah terdapat 4 entitas, yaitu entitas pelanggan, petugas, transportasi, dan pusat pengolahan sampah. Pada entitas pelanggan melakukan pengajuan penjemputan sampah di sistem penjemputan sampah. Kemudian sistem penjemputan sampah ini akan mengkonfirmasi penjemputan sampah pada pelanggan. Selanjutnya, petugas akan memproses pengajuan permintaan pelanggan dan petugas akan mengirimkan konfirmasi pelanggan ke sistem penjemputan sampah. Selanjutnya ada pusat pengolahan sampah, yang dimana tempat sampah yang akan diantarkan yang merupakan proses terakhir dengan transportasi. Pada entitas transportasi yang digunakan untuk tempat wadah penampung sampah. Yang terakhir ada DFD level 1. Pada DFD level 1 ini, sistem penjemputan sampah terdapat 4 proses, yaitu login, proses memilih sampah, proses penjemputan sampah, dan proses mengirimkan sampah. Kemudian memiliki 5 tabel, yaitu tabel pelanggan, tabel sampah, tabel penjemputan, tabel transportasi, dan tabel petugas. Pada entitas pelanggan bisa melakukan login dan akan mengajukan permintaan pengiriman yang akan diproses. Proses ini akan masuk ke petugas. Petugas akan memverifikasi permintaan pelanggan. Pada entitas pelanggan juga bisa mendapatkan informasi sampah yang dipilih. Kemudian pelanggan juga bisa memilih sampah, yang dimana proses memilih sampah ini akan mengambil data sampah. Selanjutnya ada petugas. Petugas ini akan memproses penjemputan sampah dengan menggunakan transportasi. Kemudian petugas akan mengirimkan sampah ke pusat pengolahan sampah. Selanjutnya ada kamus data yang terdiri dari nama arus data yang memiliki data sistem penjemputan sampah. Terus ada arus data memiliki pengguna, menjemput data pengguna, penjemputan sampah, proses penjemputan sampah. Selanjutnya ada penjelasan yang memiliki penjemputan sampah ke pelanggan. Selanjutnya ada struktur data memiliki nama, alamat, nomor HP, lokasi, ID petugas, dan ID transportasi. Pembahasan selanjutnya itu ada modul sistem penjemputan sampah yang terdiri dari pelanggan yang memiliki deskripsi yang berisi informasi tentang pelanggan yang menggunakan layanan penjemputan sampah, termasuk nama, alamat, nomor HP, dan informasi lainnya. Kemudian memiliki format yang berisi teks, alamat, dan nomor HP. Selanjutnya ada petugas yang memiliki deskripsi data tentang petugas penjemput sampah yang bertanggung jawab atas penjemputan sampah. Selanjutnya ada format yang berisi nama, alamat, dan nomor HP. Selanjutnya ada penjemputan sampah
yang terdiri dari deskripsi yang berisi permintaan dari pelanggan untuk menjemput sampah dari lokasi tertentu. Selanjutnya ada format yang berisi tentang alamat, nama lokasi. Selanjutnya yang terakhir ada pusat pengolahan sampah yang terdiri dari deskripsi yang berisi data yang terkait dengan pusat pengolahan sampah, termasuk informasi tentang alamat pusat pengolahan. Kemudian ada format yang berisi alamat dan nama pusat. Selanjutnya ada rancangan UI atau user interface yang dimana terdiri dari tampilan halaman login. Pada halaman login ini pengguna yang akan digunakan untuk memungkinkan pelanggan masuk ke dalam suatu sistem atau aplikasi dengan mengotentifikasi identitas mereka. Halaman login ini akan meminta pelanggan untuk memasukkan informasi yang diperlukan seperti email atau nomor ponsel, kata sandi atau password agar bisa mengakses akun atau mendapatkan akses ke fungsi tertentu dalam sistem. Setelah kamu login, selanjutnya ada halaman utama. Halaman utama dalam sebuah aplikasi adalah halaman awal yang pertama kali ditampilkan kepada pelanggan setelah berhasil masuk atau login atau membuka aplikasi. Halaman ini berfungsi sebagai titik awal bagi pelanggan untuk mengakses berbagai fitur, konten, atau fungsi yang tersedia dalam aplikasi. Setelah masuk ke halaman utama, selanjutnya ada pilih sampah. Pada pilih sampah digunakan untuk memungkinkan pelanggan memilih jenis atau kategori sampah yang akan didaur ulang. Tujuannya juga itu pelanggan bisa memilih cara yang benar untuk memproses sampah mereka sesuai jenisnya. Yang terakhir ada alamat penjemputan sampah. Pada halaman alamat penjemputan sampah, di mana pelanggan akan menentukan atau memasukkan alamat tempat yang akan dilakukan untuk penjemputan sampah. Selanjutnya ada pohon keputusan. Pohon keputusan ini terdiri dari tabel keputusan. Tabel keputusan ini memiliki condition stop, yaitu apakah kamu sudah mengirim permintaan penjemputan, apakah jenis sampah kertas atau plastik, apakah layanan ketersediaan memuaskan. Selanjutnya ada condition entry yang terdiri dari Y dan N-nya. Kemudian ada action stop yang terdiri dari jika sampah plastik mendapat rupiah, jika sampah kertas tidak mendapat rupiah. Catatan jika tidak memuaskan. Di sini ada action entry. Selanjutnya ada visit code. Jika kamu sudah mengirim permintaan penjemputan dan sampahnya itu adalah sampah plastik dan mendapatkan rupiah. Jadi jika kita mengirim permintaan penjemputan dan petugas penjemputan sampah akan menjemput dan jika sampahnya plastik, maka kita akan mendapatkan rupiah. Selanjutnya ada pohon keputusan. Nah, pohon keputusan ini terdiri dari sudah mengirim permintaan, yang dimana di sini ada pilih sampah, yang dimana pilih sampah ini terdiri dari sampah plastik dan sampah kertas. Yang jika sampah plastik akan mendapatkan rupiah. Jika sampah kertas maka tidak mendapatkan rupiah. Selanjutnya ada layanan yang terdiri dari puas dan tidak puas. Jika puas maka kita akan membuat catatan. Jika tidak puas maka kita tidak perlu membuat catatan. Sekian dari saya. Mohon dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.